Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu lagi dengan channel Papa Kiel. Ini channel gado-gado sih ya sebetulnya ya. Jadi ada tentang trading, ada tentang cryptocurrency atau ternak lele juga ada di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di playlistnya ya. Channel ini banyak ininya macamnya. Kali ini kita mau share sedikit tentang bagaimana cara pilih master di copy trading OctaFX ya, atau OctaFX copy trading ya. Ini banyak sekali master ya, kita tinggal milihnya ya. Jadi jumlah kopinya, jumlah yang kopinya berapa ya, seperti ini ada 2000 orang, profitnya sudah 4.000 dolar ya, lossnya itu sekitar 600 dolar ya. Ada banyak teman-teman di sini ya. Kita bisa pilih berdasarkan resiko skornya ya, atau top gainers ya. Jadi yang paling di puncaknya ya, yang top kenaikannya, mengalami kenaikannya ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Kita bisa pilih, atau kita bisa pilih berdasarkan yang most populer. Most populer itu yang terbanyak memilihnya ya. Jadi ada bisa 2 minggu ya, 1 bulan, atau all time ya. Kita bisa pilih macam-macam di sini ya teman-teman ya. Ini tergantung teman-teman mau milih yang mana ya. Di sini jelas ada komisinya, ada berapa ini ya. Ini free ya, terus kemudian profitnya segini 187, lossnya 3 dolar ya. Kopiernya 493 ini misalnya ya. Banyak sekali teman-teman di sini ya. Ada yang komisinya 25% nih ya. Profitnya selama ini 330 dolar. Komisi lossnya dia minus 58 dolar ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lihat di sini, dan tergantung teman-teman bisa milih yang mau yang mana ya. Nah, satu hal yang mau saya sharing di sini, kalau saya memilih biasanya selama ini kita sebaiknya milih yang minimum investmentnya ini nih, seperti ini kan 25 dolar ya. Ini nggak jauh dari equity-nya teman-teman ya. Jadi kalau ini 25 dolar di sini ya, kita cari yang mungkin dia equity-nya juga nggak jauh dari 25 dolar, misal 50 atau di bawah 100 lah ya teman-teman ya. Itu salah satu ya, agar tujuannya kalau seperti ini biasanya dia manajemen stop loss-nya lebih bagus ya. Kalau equity-nya dengan minimum investment-nya nggak jauh beda ya. Nah, satu hal yang paling penting di sini memang stop loss ya teman-teman ya. Manajemen stop loss itu penting ya. Kenapa manajemen stop loss itu penting? Kalau kita milih master trade ya, seperti ini saya contohkan ya. Kita lihat di trade dia ya. Di trade dia masih open di minus 0,87. Kalau dia open di plus masih mending ya, nggak apa-apa, karena semakin besar semakin bagus ya. Tapi kalau dia minus di masih open di dia lebih dari, misalnya ini kan kita investasinya cuma 25 dolar ya minimumnya ya. Nah, terus kemudian dia masih open di minus 10 misalnya ya, atau lebih setengah dari 25 dolar itu. Ini untuk posisi kita ini nggak aman teman-teman ya. Maksud kita nggak aman gini, maksud saya nggak aman ini. Jadi saat dia ambil posisi salah ya, satu posisi aja dipertahankan sampai minus jauh ya, minus lebih dari 10, sedangkan kita investmentnya kan 25 dolar, dan 25 dolar ini mungkin bisa aja setengahnya kita lindungi, jadi cuma 12 dolar ya, 12,5 dolar. Kalau diambil posisi sampai minusnya jauh, masih masih dibuka ya, masih open, itu satu posisi diambil aja kita udah cut loss otomatis ya. Kita udah langsung rugi teman-teman ya. Jadi maksudnya nggak ada kesempatan lagi diambil posisi yang benar ya. Kayak gini nih, ini kalau ini bagus dia ya, di minus 0,36, dan dia tahu bahwa posisi ini salah dia prediksi salah, dia sudah close ya. Kalau sudah close, dia kan bisa ambil posisi yang lainnya ya, untuk posisi yang benar ya. Jadi kesempatan kita masih terbuka teman-teman ya, dibanding kalau dia ambil posisi salah dan dia biarkan minus sampai di atas misal 12,5 dolar ya. Itu resiko ke kitanya lebih ini. Kalau saya nggak mau milih yang kayak gitu. Ini saya contohkan teman-teman ya. Saya contohkan salah satu akunnya. Nah, ini teman-teman ya, saya contohkan ini salah satu akun. Ini memang sengaja
ini saya tutup ya, jadi ini tidak subjektivitas ya ke salah satu akun ya. Nah ini kita bisa lihat ya, di sini dia masih open nih, minus 9, masih open minus 9 dan minus 9. Ini kalau kita kalikan 9 kali 3 aja udah 27 teman-teman ya, sekitar 27. Berarti dia ambil posisi 3 aja kita udah cut loss ya. Apalagi kalau misalnya kita manajemennya yang di dana yang kita lindungi itu cuma setengahnya 50% ya. Jadi 25, dari 25 itu kita lindungi 12%. 12,5%, kita $12,5 kita lindungi ya. Jadi otomatis pada saat dia sudah mencapai, baru ambil 2 posisi nih ya, sudah akan cut loss kita, sudah selesai, kita cepat rugi di situ ya. Jadi pilih yang manajemen ininya teman-teman ya, jangan sampai yang dia masih posisi tinggi sekarang minus seperti ini, dia masih open posisinya ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini saya kembali ke master trade yang tadi ya. Jadi dia kalau masih minus segini masih open, oke lah ya. Nah kalau dia close sudah minus 36 atau minus 2, 3 masih ini ya, masih lumayan kecil ya, dia sudah close, itu masih relatif aman untuk akun kita yang cuma minimum investasinya 25%, $25 ya. Kalau teman-teman mungkin bisa masukin $100 lebih aman ya, $200 apalagi ya, atau equity-nya sama dengan equity dia $255 ya, itu masih aman. Nah makanya pentingnya kalau kita cuma kita ambil minimumnya $25 kita investasikan, dan nanti pada saat coping nih kita lihat nih, kan kita bisa lihat nih teman-teman ya, equity-nya 1,1 proporsional nih. Nah ini aja proporsional dia minta $250 ya. Nah di sini kan kita ada di sini teman-teman nih ya. Ini malah yang dianjurkan oleh ini dari OctaFX $5.000 malah ini ya. Nah ini kita bisa lindungi dana kita nih, berapa persen mau kita lindungi nih, bisa 16, 17, 20 atau sampai 50%. Artinya kalau kita investasi tadi $25 aja ya teman-teman ya, ini 50% kita lindungi. Pada saat dia mencapai $12,5 nih teman-teman ya, $12,5, ini harusnya $12,5, dia akan cut off ya teman-teman ya, dia akan cut off otomatis ya. Makanya saya tadi anjurkan kita pilih kita pilih master trade yang dia pakai manajemen stop loss yang baik ya, itu tujuannya. Jadi kita nggak akan pada saat diambil satu posisi aja dia salah minus sampai $12,5 lebih atau sampai bahkan $25 ya, dia masih biarkan ya di beberapa posisi, kita akan cut loss otomatis dan udah langsung rugi saat dia salah posisi ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Jadi satu hal sederhana tapi yang teman-teman sebaiknya tahu untuk memulai mau copy trading di OctaFX. Kalau teman-teman mau berminat, di bawah ada linknya teman-teman ya, bisa ikut copy trading OctaFX di situ ya. Cuman satu hal juga, kalau kita pakai trading ini sebaiknya uang dingin teman-teman ya. Jadi jangan uang belanjaan, apalagi uang pinjaman online ya, karena resikonya sangat tinggi ya, turnovernya tinggi. Kita bisa untung berlipat-lipat kali dan kita juga bisa loss habis semua total saat itu juga ya. Jadi sebaiknya uang dingin ya, uang lupa lah teman-teman ya, karena turnovernya sangat tinggi ya di dunia forex atau di dunia trading ini. Oke teman-teman, jadi bijaksana menggunakan dana kita sendiri ya. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sehat selalu untuk teman-teman ya. Terima kasih.